Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan pengurus pusat Kosti, Bapak Ketum, dan Ketua Kosti Provinsi seluruh Indonesia Raya. Selamat datang, selamat mengikuti proses bedah buku hari ini. Tentunya kenapa buku ini bisa terbit, kenapa buku ini bisa tertulis, latar belakangnya apa, nanti kita saksikan bersama, kita ulas bersama. Nyun sewu, Pak, saya ingin bertanya. Latar belakangnya ini apa? Bapak kok tiba-tiba pengen nulis seperti ini? Nah, monggo Pak, singkat, padat Pak. Oke, Bapak sekalian, saya ingin bicara latar belakang buku ini. Sebentar saya pengen tanya Bapak Ibu sekalian. Setelah melihat buku itu, lihat covernya, apa yang menarik, paling menarik bagi Bapak Ibu sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Onteles dari Bogor. Kebetulan Alhamdulillah. Nama saya Hari Suseno. Sip. Kalau dengan Pak Bambang kebetulan kemana-mana ikut Pak Bambang. Nah ini lihat bukunya dari biografi Pak Bambang ini, Pak Bambang kelihatan masih muda, semangatnya menyala. Sehingga saya tertarik sekali. Saya sebagai generasi penerus dari Pak Bambang. Alhamdulillah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bagus, satu saya ingin komentar ibu-ibu. Iya, baik. Mungkin semua sudah kenal, tapi yang belum kenal, kenalkan nama saya Iput dari Surabaya. Saya mau mengomentari ini apa? Pak Bambang ini senyumnya itu sangat manis sekali. Bener, ini manis sekali. Jadi pantas ini dari idola-idola mak-mak ini. Yes, cukup Mas Bagus ini aja. Nanti kalau lama-lama makin banyak. Baik Ibu-ibu, terima kasih masukannya. Saya lebih ngeri dari pendapatnya Pak Hari. Ini ada 3 hal yang menarik bagi kami ya. Pertama memang apa tadi? Senyumnya. Wah, ini bagi wanita tentu. Senyumnya dan latihannya, perhatikan. Tadi kalau sing lanang gak awan yang komentar gitu, pasti wah ini nom gitu toh ya. Yang ketiga, yang menarik adalah judulnya. Sekarang saya tanya, setelah baca judul itu, ini fakta atau hoak? Nah, saya akan komentar lain. Yang hoak, siapa bicara hoak ini? Oh alhamdulillah, berarti mewakili Bapak ya. Berarti ini fakta. Baik Bapak sekalian, saya cerita latar belakang ini. Jadi setelah pensiun, kebetulan saya ini ngantar istri ke Jakarta, tapi dia punya acara sendiri, kumpulan orang-orang Minang. Lah saya kan nggak bisa berbahasa Minang ya. Akhirnya dolen dewe. Seminggu itu nyantol di Perpustakaan Nasional Medan Merdeka Selatan itu ya. Itu di lantai 24 itu. Nah, dari sana saya bangga sekali ada perpustakaan yang di saat kondisi ini luar biasa kurang minat bacanya. Ternyata mahasiswa Jakarta itu masih tumpek blek di sana, bahkan cari kursi kita itu sulit sana. Nah, dari view saya ke sana itu saya tertarik. Loh, kok sekarang banyak sekali ya buku biografi itu. Dari yang tokoh top sampai kepada yang amat sangat tidak terkenal, itu bisa jadi sebuah biografi. Tapi saya tidak teringat ke arah buku ini belum. Begitu pulang, kebetulan satu saat Pak Bambang itu butuh konversi dengan saya. Nah, sebelum bicara temanya, saya langsung teringat, loh, Pak Bambang ini kan layak dijadikan tokoh dalam sebuah buku. Nah, ini Bapak sekalian. Kemudian saya tawarkan, Pak, bagaimana kalau kita buat buku biografi? Komentar beliau begini, iya Pak Ahmadi, tapi saya ingin yang menurut itu Fahmi. Bapak Ibu pasti kenal semua siapa Fahmi? Okay? Memang tulisan beliau sangat produktif. Okay? Kemudian saya pun komentar, ya Pak, silakan. Memang beliau itu senior dalam penulisan, tetapi
mungkin Bapak akan kerepotan. Banyak hal yang kehidupan Pak Bambang ini Pak Fahmi tidak tahu. Sedangkan kalau saya sudah ronta-lantung dari urusan RT, ya, RW, Kosti. Jadi mungkin bikin buku ini separuh sudah saya kuasai. Jadi nggak perlu repot Bapak. Ditambah lagi Pak Bambang itu lalian. Contoh, ya, Pak dulu mahar kepada ibu apa? Ngeleng supaya ujungnya jawabnya lali aku. Nah, ketika saya lengkapi mahar beliau ke ibu itu apa? Ya saya tanya Bu Bambangnya, baru tahu isinya apa. Ternyata zaman segitu kurang ono duit, maharnya kono duit. Jadi ya nanti bisa Bapak baca sekalian di situ. Nah itu sekalian rangkaian. Kemudian ketika sepakat, saya mulai menulis. Kita janjian setiap Senin dan Kamis ngobrol berdua 1 jam. 1 jam saja menjelang beliau berangkat ke kantor. Kenapa Senin Kamis? Podo posone, gak perlu suguhan. Jadi konsentrasi pada obrolan. Dokumennya lengkap. Suatu saat mungkin itu akan saya jadikan suatu sejarah ya. Tulisan saya, komentar beliau, dan rekaman suara. Lengkap sekali itu. Mudah-mudahan ini salah satu jadi tonggak Kosti. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi terbit buku-buku dari dulur-dulur Kosti. Semangat Bapak sekalian. Terima kasih Mas Bagus. Baik Pak Haji. Pak A. Jadi Pak A, saya ini agak tergelitik yang saya baca kemarin tuh, saya dikirimi duluan saya baca. Ternyata saya yo lalian ternyata. Jadi gini, saya tuh agak tergelitik membaca judulnya. Kurela bermiliar rupiah untuk sepeda tua dan bermiliar rupiah untuk ke RW-an. Wah, ini saya agak-agak tuing-tuing gitu kalau bahasa anak muda sekarang. Ini maksudnya apa ya? Tapi setelah saya baca bukunya, saya mulai memahami seperti itu. Nah, menurut Bapak, kenapa kok dipakai judul seperti ini gitu? Ataukah misalnya tidak dengan judul lain yang lebih apa ya? Yang kira-kira lebih menggiring orang untuk nyun sewu. Berpikir luas gitu, nggih. Monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Bagus. Bapak sekalian, memang betul. Pilihan judul itu tentu menjadi hal yang bagi Pak Bambang itu galau. Kayak aku dianggap riak, gitu ya. Tapi Bapak sekalian, pertama, saya sebagai penulisnya, saya tahu persis beliau itu bagaimana. Oke. Jadi pertama saya jawab begini, urusan rela atau tidak, itu urusan dengan Gusti Allah. Tetapi ukuran-ukuran itu terbaca oleh kita. Apalagi saya sebagai bendahara, ini ada cerita begini, awal beliau jadi ketua RW, itu banyak sekali beliau yang saya suruh membukukan ya. Tapi jangan sampai orang tahu, karena nanti khawatir itu tadi muncul riya. Tapi dalam perjalanan alhamdulillah bisa diterima. Alasan saya yang kedua adalah sebuah buku itu sekarang harus mempunyai judul yang menarik. Bahkan ada yang nemen ya, judulnya karo isinya beda. Kalian enggak, judulnya karo isinya podo. Tetapi judul itu tuh mengundang. Saya yakin Bapak sekalian, bahasa judul di situ memang murni seperti itu. Beliau memang rela. Dari kemarin Agustusan saya dapat penghargaan itu begini judulnya. Karena amanah memegang uang dan sempat-sempat ngitung amalan beliau kemana saja yang karena saya tahu proses saya nyatet gitu. Jadi memang angkanya melampaui itu. Hanya saja di buku itu nanti ada jawaban dari beliau. Meskipun beramal bermiliar-miliar, tapi beliau tidak pernah uang
sampai bersaldo 1 miliar. Nah, nanti Bapak cari itu di situ. Saya kira itu Mas Bagus. Nggih, sudah jelas. Untuk memperjelas kembali, nanti silakan dibaca bukunya kalau sampai rumah. Yang penting Bapak Ibu semua sudah menerima bukunya semuanya, terutama yang sudah pegang kartu atau voucher. Nah, itu. Baik. Pak Ahmadi, yang saya dengar ini kedekatan Bapak dengan Pak Bambang Waliyojati sehingga bisa tertulis buku ini, bisa launching atau terbit buku ini, sejauh mana? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kok bisa buku ini mengupas segala kehidupan beliau gitu ya? Nah, tentunya kan ini bukan teman sembarang teman gitu, Pak Haji. Nah, ini prosesnya bagaimana, Pak Haji? Monggo, Pak Haji, silakan. Oke, terima kasih Mas Bagus. Ini juga untuk kita semua ya. Tadi saya ceritakan begitu setiap Senin dan Kamis 1 jam kita ngobrol. Kemudian ada kendala bagi saya, yaitu itu tadi, beliau itu suka lupa. Apa yang sudah terjadi dilupakan begitu saja. Nah, ini yang saya harus pandai-pandai memancing terus. Bahkan kami harus menapak tilas sejarah beliau. Rioyo, keluyuran sampai nang Jeporo sana. Begitu tekan kono, gak oleh hotel. Coba, wes sepakat turun nang masjid deh. Dapat info dari putranya, kita datangi. Kos-kosan tersisa di lantai 3, belum dibersihkan. Coba. Kita berlima waktu itu ya. Ya sudah, tumpuk blek di situ. Memang beliau sing wis ya wis itu loh. Ono susah ya wis selesai. Ono bengkeran ya wis selesai. Ya sekarang penting sekarang api-apian ya. Amal pun demikian. Itu ya wis lah gitu. Begitu ringannya. Jadi perjalanan ternyata ya memang nggak gampang ya. Terutama bagi si tokoh ini memang sifatnya seperti itu. Sehingga wis. Sedangkan buku kan harus mengungkap masa lalu, tapi akhirnya ada titik temu. Nah, ketika proses penerbitan, karena saya pengalaman pertama, ternyata memang harusnya menurut saya punya tim ya, jangan sampai ada luput. Jadi perjalanan saya ini memulai menyampaikan ide awal itu 6 Februari 2003, kemudian naskah pertama selesai 6 Juni, pracetak 17 Juli, dan terbit ini 17 Agustus. Jadi perjalanan bisa dipandang cepat, bisa dipandang lama, bisa juga. Tapi perjuangan menapak tilas itu juga luar biasa beliau. Jadi ini bisa dikatakan kalau saya menulis tentang beliau tentu itu biografi. Tapi banyak hal itu sebenarnya dominasi karena murni cerita beliau, bisa juga diarani autobiografi, bisa juga. Oke, saya kira itu Mas Bagus. Baik, Pak Haji. Apa sih yang membuat Pak Haji itu tergelitik sekali untuk menulis biografinya Pak Bambang Waliyojati? Apa yang mendasari, yang membuat Pak Haji itu tergelitik sekali gitu? Kita semua pengen tahu ya, kenapa? Mungkin ada hal-hal lain yang belum tadi disampaikan, ataukah mungkin ada faktor lain juga menurut panjenengan gitu. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mas Bagus. Jadi saya ingat motonya Perpustakaan Nasional ya. Tulislah, terbitkan, dan tularkan. Kalau itu sebuah kebaikan, kenapa nggak kita lakukan itu? Itu menjadi amal yang berlipat-lipat. Bahkan termasuk terkait dengan judul tadi, saya mungkin akan izin ke beliau untuk juga menjual supaya itu bisa dijangkau oleh masyarakat banyak. Okay. Tetapi bukan mencari fee-nya. Wes, jadi penulis fee-nya ceketek. Tapi ilmu itu luar biasa. Tularkan kemana? Jadi kebaikan kita tularkan. Saya kira itu. Baik, Pak Haji. Jadi Bapak Ibu sekalian yang terhormat dan teman-teman semuanya, itulah yang menjadi latar belakang yang Pak Haji sebagai penulis tergelitik sekali untuk menulis beliau.